warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Putri Widya Afrianti, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 3. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001341. Hari ini saya mengambil video praktik mengajar di SDN Sukabumi Selatan 07 kelas 4 fase B dengan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan materi menyambut usia balik. Mohon arahan dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 4B? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah, ya. Nah, semangat ya, Nak? Semangat. Coba Bu Guru mau tes nih. SDN Sukabumi Selatan 07. Berani. Berkualitas, edukatif, rapi, aman, nasionalis, inspiratif. Yes, jaya. Ya. Nah, coba Bu Guru mau coba lagi nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah? Baik. Mantap ya, sudah siap belajar semuanya? Sudah. Dikeluarkan buku PAI-nya sudah? Sudah. Baik. Di sini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Untuk yang memimpin doa, tolong Ananda Devan maju ke depan, Nak. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk Ananda Devan. Untuk selanjutnya akan Bu Guru absen ya, Nak. Siapa yang namanya Bu Guru panggil, tolong jawab hadir untuk laki-laki dan hadirah untuk perempuan. Baik. Ananda Deva. Hadirah. Ahmad Zabidi. Ajwa Sisilia. Alma. Alessa. Alfiansa. Anissa Rahma. Arich. Purotedelkis. Tidak masuk, kenapa, Nak? Sakit. Baik. Tidak masuk satu anak ya, Nak? Purotedelkis ya? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah kita di seluruh pantai Indonesia.
Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik. Nah, setelah menyanyikan lagu nasional, Bu Guru mau tanya nih, kira-kira bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Senang. Senang yang mana ya, Nak? Nah, yang jempol. Nah, kalau senang kita tepuk tangan dulu dong, Nak. Ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu, ya, yaitu membacakan surah Al-Kautsar. Ada yang berani memimpin? Boleh maju ke depan, Nak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana a'tayna Kautsar fasalli wa rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ananda Raifatar. Boleh duduk kembali, Nak. Nah, selanjutnya untuk kesepakatan kelas. Yang pertama harus menghormati guru dan teman. Ya, jadi ketika ada teman yang bertanya, ya, teman yang berbicara maupun guru menjelaskan harus kalian ya dengarkan ya. Untuk yang kedua, memakai seragam lengkap dengan atribut. Sudah pakai seragam dengan lengkap? Adakah seragam yang berbeda? Tidak. Untuk yang ketiga, angkat tangan sebelum berbicara atau bertanya atau meminta izin, ya, ke toilet. Untuk yang mau izin ke toilet, nanti bergantian ya, Nak. Paham? Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik, ya, menyambut usia balik. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 3, betul? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kelompok 5, coba bacakan nomor 1, tujuannya apa, Nak? Ya, menjelaskan pengertian dari balik. Untuk kelompok 4, dibaca, Nak, nomor 4. Berhadas. Perhatikan gambar berikut. Siapa yang bisa menjelaskan, Nak? Apa, Rafathar? Apa ini dari bayi sampai tua, kira-kira apa, Nak? Sama atau berbeda? Berbeda. Apakah kalian ketika lahir langsung sebesar ini? Tidak. Pasti dari apa dulu? Nah, ketika mamah kalian atau ibu kalian melahirkan, pasti dimulai dari bayi. Ya, dari bayi kemudian balita, ya, anak-anak. Apa itu balik? Apa, Devan? Iya, kedewasaan atau sampai. Jadi nih, secara bahasa balik berarti sampai. Siapa yang berani bacain yang kedua? Siapa yang berani? Ya, Arif? Ya, menurut istilah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah. Dan untuk perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau menstruasi. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, kalian tahu nggak sih air mani itu apa? Ya, air yang keluar dalam mimpi basah. Kira-kira berupa apa, Nak, cairannya namanya? Betul, sperma. Sedangkan kalau perempuan menstruasi keluarnya apa? Darah. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian itu disebut mukallaf. Ya, mukallaf itu artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Ada akidah, ibadah, dan akhlak. Ya, jadi ketika kalian sudah dewasa, sudah balik, sudah mimpi basah, sudah menstruasi, wajib untuk menjalankan perintah Allah. Apa aja sih, Nak, perintah Allah?
beribadah, apalagi ibadah meliputi apa? Ada sholat, mengaji, baca Al-Quran atau tadarus, terus apa lagi? Berpuasa ya di bulan Ramadan. Berarti semuanya itu harus sudah wajib kalian lakukan. Sudah dilakukan belum? Bu Guru mau tanya, yang tadi pagi sholat subuh siapa? Yang nggak sholat subuh kenapa nak? Kesiangan. Kalau mau tidak kesiangan harus apa nak? Tidur lebih awal agar bangunnya tidak terlambatkan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih: pertama, mimpi basah; kedua, yang ketiga, berumur 15 tahun. Selanjutnya, nah ini untuk laki-laki nak. Kalau laki-laki apa? Mimpi basah dan berumur 15. Tadi ketika mimpi basah apa yang keluar? Ya, air mani ya. Namanya apa? Cairan sperma ya, sama berumur 15 tahun. Sekarang kalian usia berapa nak? 10 ya. Nanti kalau misalkan ketika kalian umur 11 atau 12 sudah mimpi basah, berarti kalian sudah termasuk balik atau dewasa ya. Begitu juga yang perempuan. Untuk yang perempuan ditandai dengan apa? Haid dan berumur 15 tahun. Tadi haid atau menstruasi mengeluarkan apa nak? Darah ya. Berumur 15 tahun juga ya. Misalkan kalian tuh sekarang umur 10. Ketika umur 9 kalian sudah menstruasi yang perempuan, sudah bisa dikatakan balik belum? Sudah ya, karena salah satunya ada haid atau menstruasi. Bu, saya berusia 16 tahun, tapi saya belum mimpi basah. Sudah dewasa atau belum nak? Sudah, karena melebihi 15 tahun. Bu Guru mau tanya, kira-kira kalau perempuan menstruasi itu berapa lama nak? 1 minggu atau 7 hari. Paling lama berapa hari? 15 hari. Ketika kalian yang perempuan, Bu, saya mensia lebih dari 15 hari sampai 20 hari, berarti harus periksa ke dokter. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar ya. Paham? Bu Guru mau tanya, kira-kira kalau kalian buang air kecil, buang air besar, termasuknya hadas apa nak? Kecil. Untuk bersuci dari hadas besar maka harus mandi besar atau mandi wajib ya. Ada yang tahu nggak mandi wajib itu apa? Apakah sama dengan mandi biasa? Apa yang membedakan nak? Ditambahkan dengan apa? Ada cuci tangan, ada berwudu, terus pakai apa lagi? Ada nih ya, tata cara mandi besar atau mandi wajib. Kelompok 1, coba yang pertama apa nak? Mencuci kedua telapak tangan berapa kali? 3 kali, berarti kalian harus cuci dulu. Kelompok 2, apa yang kedua? Ya, mencuci alat kelamin ya, atau kalian istinja ya, membasuh kelamin kalian ya. Yang ketiga, kelompok 3 dibaca nak. Membersihkan tangan dengan sabun. Ya, tadi tangan yang kita gunakan untuk membasuh kemaluan kita bersihkan dengan sabun. Agar apa? Agar najisnya hilang. Ya, paham? Paham. Yang keempat, kelompok 4 dibaca nak. Berwudu dengan tertib ya. Terus yang kelima, kelompok 1 lagi baca nak. Nyela rambut dengan air. Nyela rambut dengan air itu seperti apa nak? Ya, sampoan atau keramas. Kelompok 5 belum baca ya? Baca nomor 6 nak. Menyiram membasahi anggota badan kalian itu seperti apa? Mandi ya, mandi seperti biasa. Terus yang terakhir, membasuh kaki dengan air. Tadi yang pertama ngapain? Mencuci tangan sebanyak 3 kali. Yang terakhir, membasuh kaki. Ya, jadi Bu, tadi kan pakai niat. Kira-kira niatnya di mana? Ada yang tahu nggak? Betul, Arech ya. Jadi ketika kita mau keramas, kita mau sela rambut kita dengan air,
sambil niat. Ya, bagaimana niatnya, Nak? Ya, ada yang bisa bacain, Nak? Siapa yang berani? Apa, Atar? Lillahi. Nah, coba ikutin Bu Guru ya, Nak. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardalillahi. Jadi ketika kalian mulai mengguyur rambut kalian, keramas, nyela-nyela rambut kalian, kalian niat ya. Sampoan kayak biasa, keramas kayak biasa, kalian bilas, kemudian kalian guyur badan kalian. Paham? Paham ya. Nah, larangan bagi orang yang berhadas. Kalau orang yang lagi kotor, nggak boleh ngapain kira-kira, Nak? Salat, sujud, tilawah, sujud syukur. Yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran. Terus, menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Yang ketiga, berdiam di masjid atau iktikaf. Iktikaf tahu seperti apa contohnya? Ya, berdiam di masjid itu kalian ngapain, Nak, biasanya? Bisa tadarus atau membaca Al-Quran, bisa sholat malam seperti tahajud, ya hajat, ya. Nah, terus yang keempat tidak boleh apa lagi? Tawaf. Betul. Jadi tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Kalau nggak boleh tawaf berarti sama aja tidak boleh mengikuti ibadah apa, Nak, namanya? Haji dan umrah. Ya, ketika berhadas nggak boleh. Kewajiban setelah usia balik. Bu, saya sudah mimpi basah. Bu, saya sudah menstruasi. Nah, kewajiban yang harus kalian kerjakan yaitu pertama, sholat fardu. Ada berapa waktu sholat fardu? Ada 5 sholat apa aja? Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 4. Asar? Maghrib? Isya? 4. Paham semua? Paham ya? Yang kedua harus menutup aurat. Kira-kira aurat laki-laki itu dari mana sampai mana, Nak? Dari pusar sampai di atas lutut. Kalau misalkan aurat perempuan dari mana sampai mana? Dari ujung kepala sampai ujung. Yang boleh terlihat apa? Wajah dan 2 telapak tangan. Paham? Paham ya? Yang ketiga harus apa? Mencari ilmu atau belajar. Nah, jadi kewajiban kalian belajar. Belajar harus pahala nggak, Nak? Yang semangat, Pak. Dan wanita basah bagi anak pria, keluar darah itu untuk wanita. 12 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Pada tugas ini ada sebuah cerita yang berbeda-beda. Ya, untuk petunjuk pengerjaan, pertama bacalah masalah yang diberikan pada LKPD masing-masing kelompok. Jadi masalahnya ada di sini, Nak. Yang kedua, diskusi. Mengerti diskusi? Apa diskusi? Musyawarah, ya, untuk menghasilkan satu jawaban sesuai kesepakatan kelompok. Yang ketiga, boleh membuka buku paket PAI, pengalaman kalian, atau yang tadi sudah kita pelajari bersama. Paham? Paham. Bu Guru bagikan ya. Untuk yang nulis cukup 1 orang, ya. Yang menulis cukup 1 orang. Ya, dibaca dulu masalahnya, Nak. Ada masalah. Suatu sore Hasan diajak tanya satu jamaah. Dia Hasan menolak dengan alasan masih anak-anak. Padahal dia sudah mengambil tes tapi berapa kali. 1. Apakah Hasan sudah termasuk anak yang balik? Mengapa? 2. Apakah Hasan tetap wajib sholat? Sudah.
Ya, dijawab, Nak. Sudah. Udah, Bu. Sudah. Ya. Sudah. Siapa yang tulis? Ara. Sedang presentasi pertama kita panggilkan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal cerita masalah, Nanda sudah berusia 15 tahun, tetapi ia belum pernah mengalami menstruasi atau haid menurut fikih. Apakah ia sudah dianggap balik? Jawabannya, Nak? Sudah. Karena sudah berusia 15 tahun. Betul atau salah? Betul. Soal kedua, Apa kewajiban yang harus dilakukan jika sudah berusia 15 tahun? apa yang pertama? Menutup aurat, Menutup aurat, mencari ilmu, sholat fardu. Salat fardu. Betul atau salah? Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 4. Boleh duduk kembali, Nak. Untuk presentasi yang kedua, kelompok 3. 1. Apakah ia sudah dianggap balik? Jawabannya? Ya atau sudah dianggap balik? Sudah, karena sudah berusia 15 tahun. Itu pertanyaan yang kedua. Apa kewajiban yang harus dilakukan jika berumur 15 tahun? Yang pertama, Sholat fardu, yang kedua, menutup aurat, yang ketiga. mencari ilmu. Betul atau salah, Nak? Betul. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gotong royong akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Suatu sore Hasan diajak kakaknya sholat berjamaah, tapi Hasan menolak dengan alasan masih anak-anak, padahal dia sudah mengalami mimpi basah beberapa kali. Apakah Hasan sudah termasuk anak yang balik? Jawabannya? Sudah. Betul atau salah, Nak? Betul, karena Hasan sudah apa? Mengalami Mimpi basah. Soalan kedua, Apakah Hasan tetap wajib sholat? Iya. ya, sholat wajib atau tidak? Wajib. Wajib, ya. Betul semua jawabannya? Betul. Betul. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, bagaimana Rani siswa kelas 5 SD kelas 5 SD mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Ia takut dan malu untuk bercerita kepada ibunya. 1. Bagaimana sebaiknya Rani bersikap? Mengasih tahu ibunya bahwa Rani sudah balik. Jawaban temannya memberitahu ibunya bahwasannya Rani sudah balik. Betul? Boleh malu nggak? Tidak usah, malu, karena itu adalah memang kodratnya orang tua. Yang kedua, Rani ingin tahu bagaimana tata cara mandi wajib yang benar ketika selesai menstruasi. bagaimana? Yang pertama apa? Mencuci telapak tangan 3 kali. Betul? Betul. Yang kedua? Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Betul? Betul. Yang ketiga? Mencuci tangan dengan sabun. Betul? Yang keempat? Berwudu dengan tertib. Betul? Yang kelima? Keramas dengan niat. Betul? Yang keenam? Udah, Bu. Yang keenam apa, Nak, kira-kira? Membasuh badan dengan air. Yang ketujuh? Mencuci kaki. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ya, terima kasih, ya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad siswa kelas 6 SD mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya. Dia bingung. 1. Apakah dia boleh melaksanakan sholat berjamaah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa, Nak? Karena dia sedang berhadas besar. Yang kedua, Ahmad ingin tahu ibadah apa saja yang dilarang saat berhadas besar menurut ilmu fikih, kira-kira apa saja yang dilarang? Pertama, salat, sholat fardu. Yang kedua, sujud syukur. sujud syukur.
Sujud tilawah. Sujud tilawah. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Ya, kemudian membawa Al-Quran. Selanjutnya Berdiam di masjid. berdiam di masjid atau i'tikaf. Yang terakhir? Yang terakhir apa, Nak? Tawaf, ya. Betul atau salah jawaban kelompok 1? Betul, tapi masih ada yang kurang. Yuk, beri semangatnya untuk kelompok 1. Ada harus beri maju ke depan, sambil tersenyum, hihi. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Bergelung-gelung, bergelung-gelung, bertepuk tangan, tok-tok, lompat, melompat, lompat, teriak hore, hore. Ya, terima kasih, boleh duduk kembali, Nak. Untuk teka-teki silang, di sini siapapun boleh maju, boleh mengerjakan nomor berapapun. Untuk kelompok 1, siapa yang mau maju? Boleh. Ananda Afi boleh maju, Nak. Kerjakan nomor berapapun yang kalian bisa. Kita bahas barang-barang kira-kira dari nomor 1 mendatar. Tanda balik pada perempuan menurut CK. Haid, betul atau salah? Betul. Kemudian 1 menurun. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang hadas besar. Betul. Ini betul semua ya, Nak, jawabannya? Sampai sini paham? Paham? Coba Bu Guru mau tanya ulang. Tanda-tanda balik atau dewasa menurut fikih untuk laki-laki yang pertama apa? Mimpi basah dan berusia 15 tahun. Kalau untuk perempuan yang pertama apa? Menstruasi atau haid dan berusia 15. Ketika kalian berhadas besar, apa aja sih yang tidak boleh dilakukan? Salat, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, betul, dan i'tikaf. Kira-kira kalau kalian sudah balik, sudah umur 15 tahun, sudah mimpi basah untuk laki-laki, sudah menstruasi untuk perempuan, yang harus kalian kerjakan, yang wajib dikerjakan apa aja? Salat fardu, menutup aurat, belajar atau mencari ilmu. Paham semua? Paham. Untuk hari ini pelajaran kita sudah selesai, Anak. Nah, jadi minggu depan kita akan mempelajari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanda Ayesa boleh maju ke depan dipimpin doanya. Buku paketnya boleh ditutup dan disimpan ke dalam tas. Bersiap berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Ananda kelas 4B.
Sampai berjumpa di minggu depan.